hope that all of you in a good condition and always fine, great, fantastic. It's great to be in this video again. In this video, Miss Dila would like to share you the material about tematik muatan pelajaran IPS tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Hari ini kita sudah mulai masuk tema 2 ya teman-teman. Before we start it, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And let's recite Pancasila. Repeat after me. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Let's just jump right into the material. Energi yang digunakan manusia berasal dari alam. Segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan oleh manusia untuk melangsungkan hidup disebut sumber daya alam. Sumber daya alam dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam harus dijaga dan dilestarikan agar dapat terus dimanfaatkan, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya yang akan ada terus-menerus dan cepat pulih kembali. Apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama, bisa diperoleh kembali dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama. Sumber daya alam yang dapat diperbarui terdapat 2 jenis. Yang pertama hayati, yang kedua non-hayati. Hayati berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Contohnya, sayur, buah-buahan, ikan, ayam, dan sebagainya. Non-hayati berasal dari benda mati. Contohnya, air, bebatuan, sinar matahari, dan sebagainya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya yang akan habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang lama. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dibedakan menjadi 3. Yang pertama, energi. Contohnya yaitu minyak bumi, gas alam, batu bara. Yang kedua, mineral logam. Mineral logam contohnya yaitu biji besi, nikel, tembaga, dan emas. Yang terakhir, mineral non-logam. Contohnya yaitu pasir, batu kapur, dan belerang. Setiap daerah mempunyai potensi sumber daya alam yang berbeda. Sumber daya alam berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Misalnya, di daerah tepi pantai banyak penduduk yang berprofesi sebagai nelayan atau petani garam. Sedangkan di daerah pegunungan, banyak penduduk yang berprofesi sebagai petani atau peternak hewan. Setiap daerah saling berhubungan meskipun memiliki sumber daya alam yang berbeda. Misalnya, penduduk di daerah pegunungan dapat menikmati sumber daya alam hasil dari penduduk di tepi pantai. Begitupun sebaliknya. Hal ini terjadi karena penduduk di setiap daerah menjual hasil sumber daya alamnya ke daerah lain. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya sumber daya yang berasal dari laut seperti ikan dan garam. Bagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, mereka dapat memanfaatkan sumber daya dari laut untuk membuat ikan asin dan membuat garam. Pengeringan ikan asin dan pembuatan garam membutuhkan energi. Tahukah kamu apa sumber energi yang dibutuhkan untuk mengeringkan ikan asin dan membuat garam? Silakan tulis jawabanmu di kolom komentar ya. That's all about the material view. Thank you very much for watching and I will see